Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai, welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Septa Andrian, Dan aku Natasha Liotania. Caca, dan juga viewers yang ada di rumah. Ini kesadaran masyarakat akan pentingnya kecantikan saat ini semakin besar. Setuju nggak kamu? Yes, bener banget Pak. Dan bukan hanya maraknya klinik-klinik kecantikan yang ada, namun banyak juga bermunculan skincare yang bebas diperjualbelikan di aplikasi belanja online. Nah, jadi waktu itu nih ya Tak, pas aku lagi scroll-scroll media sosial, itu banyak banget skincare yang katanya efeknya sama kayak botox dan filler. Menurut kamu gimana tuh Tak? Wah, ini pertanyaan bagus banget ya Caca dan juga viewers. Bahkan ini bebas banget diperjualbelikan ya. Nah, di sini konsumen nih harus cerdas nih Caca, terutama kamu juga nih yang mungkin Betul. sering pakai skincare ya. Harus bisa memilih dengan tepat skincare yang sesuai dengan permasalahan kulit kita. Namun terkait skincare anti-aging tadi yang katanya hasilnya sama dengan botox dan juga filler, kalau aku sih kayaknya kurang yakin ya. Tapi daripada penasaran ya, mungkin kita langsung aja tanya ke pakarnya nih. Berikut informasinya untuk kamu. Viewers, munculnya tanda-tanda penuaan dini bukan hanya untuk mereka yang memiliki usia lanjut, namun penuaan dini pun bisa dialami oleh anak-anak remaja. Penuaan dini yang terlihat jelas yaitu adanya garis-garis halus di beberapa titik bagian wajah, dan itu sangat terlihat jelas. Ya, biasanya kerutan halus itu berada di sekitar mata dan bibir. Kerutan halus yang muncul pada usia remaja biasanya akan berdampak buruk pada viewers yang mengalaminya. Kita pun menjadi kurang percaya diri. Wajah terlihat lebih tua dari usia aslinya dan wajah tampak kusam dan tidak segar lagi. Hal inilah yang tentunya menjadi banyak bermunculan produk-produk skincare anti-aging. Tidak hanya itu saja, berbagai produk anti-agingnya tersebut banyak dijual di pasaran. Ya memang zaman sekarang ini banyak banget skincare yang bilangnya untuk anti-aging. Nah memang kita harus pintar-pintar milihnya ya, karena kalau cuman skincare yang untuk anti-aging aja tanpa diikuti dengan perawatan yang ada di klinik, tentu hasilnya tidak memberikan efek jangka panjang, jadi hanya sementara aja. Sebaiknya kalian kombinasikan dengan treatment yang ada di klinik juga supaya memberikan efek jangka panjang. Bahaya atau enggaknya itu kita harus tahu kandungan dari skincare tersebut gitu. Ada skincare yang memang tidak cocok dengan jenis kulit-kulit tertentu. Makanya sebaiknya kalian harus pintar-pintar memilih dari kandungan apa yang ada di dalam skincare tersebut. Meski demikian, skincare anti-aging ini tentu memiliki perbedaan dengan treatment non-invasif seperti botox atau filler, di mana untuk hasilnya tentu saja masih dipegang oleh treatment botox dan filler. Yang saya tahu kalau misalnya skincare yang sifatnya anti-aging tentunya hasilnya nggak akan instan seperti yang dilakukan di klinik. Apalagi misalnya mungkin treatment atau tindakan seperti filler atau botox itu akan lebih instan. Kenapa? Ya karena cara kerjanya itu berbeda. Nah kalau skincare itu biasanya dia hanya untuk melembabkan, memperbaiki barrier kulit aja. Tapi kalau tindakan misalnya filler ataupun botox itu kan ada cara kerjanya. Kayak botox dia untuk merilekskan otot supaya kerutannya tidak terlalu aktif. Jadi wajahnya tidak terlalu berkerut. Nah kalau filler dia kan untuk mengisi di suatu area sehingga wajahnya akan tampak lebih berisi. Nah itu kan dari itu aja udah kelihatan bedanya. Kalau skincare itu hanya untuk ya mungkin untuk daily atau treatment sehari-hari aja yang sifatnya melembabkan wajah aja gitu. Ya itu dia tadi, karena cara kerjanya berbeda. Kalau skincare yang dijual di pasaran sifatnya dia hanya untuk memperbaiki barrier kulit atau memperbaiki kulit sehari-hari, tapi tidak memberikan efek yang wow, yang pasti, yang pas seperti botox dan filler tadi gitu. Jadi bukan berarti sama sih di situ.
Ya, biasanya memang ada usia-usia tertentu. Itu dia bisa dilihat dari kalau misalnya kerutan itu akan muncul mungkin di usia 35-an ke atas gitu. Kalau misalnya makanya saat itu kita sudah perlu untuk melakukan tindakan botox. Tapi kalau untuk filler itu disesuaikan lagi. Misalnya fillernya untuk apakah? Untuk membentuk atau memberikan proporsi yang pas untuk wajah, ya kadang-kadang nggak perlu ada batasan usia sih, tapi ya itu lagi mungkin kalian harus konsultasi sama dokter supaya jadi mendengarkan nasihat dari dokter, oh memang saya perlunya ini nih gitu. Jadi nggak sembarangan datang ke dokter untuk oh saya maunya di filler nih dok, padahal dia nggak butuh gitu. Kecerdasan konsumen dalam memilih dan menentukan skincare dan perawatan yang digunakan memang haruslah tepat. Salah satunya harus dilihat dari kandungan yang ada. Ya itu dia, banyak sekali saat ini kandungan-kandungan atau skincare yang dijual di pasaran. Nah kalian juga nggak bisa sembarangan untuk pakai, kalian harus tahu, harus kenalin dulu jenis kulit kalian seperti apa. Nah ada beberapa skincare yang memang dikhususkan untuk kulit kering misalnya. Mungkin yang kita tahu bisa hyaluronic acid, itu memang dikhususkan untuk kulit yang kering. Nah kayak gitu, ada kandungan-kandungan yang untuk anti-aging, misalnya peptide, atau apa yang lain. Lalu untuk kulit-kulit berminyak biasanya apa? Bisa niacinamide atau zinc atau apa. Jadi memang kalian harus kenalin dulu jenis kulitnya, lalu kalian bisa sesuaikan. Nah, berikut ini tips cantik dan awet muda yang bisa kamu lakukan sehari-hari ya viewers. Oke, satu, mungkin kalau yang memang usia di atas 30-an, kalian sudah perlu menggunakan skincare yang ada kandungan mungkin peptide atau hyaluronic acid atau retinol yang sekarang ini lagi marak. Nah, disesuaikan lagi ya sama kondisi kulitnya. Yang kedua, kalian harus olahraga, lalu harus menjaga pola makan yang sehat, memakai skincare yang cocok untuk kulit kalian. Lalu juga kalian harus konsultasi sama dokter, harus treatment paling tidak sebulan sekali ke klinik untuk tahu kebutuhan apa yang akan dilakukan oleh dokter untuk kulit kalian. Itu aja sih tips dari saya. Wah, menarik ya Ta informasi tadi. Nah, untuk Septa dan viewers di rumah, tentunya aku masih ada satu informasi menarik lainnya. Kira-kira informasinya apa ya, Ta? Apa ya, Caca? Kalau gitu langsung aja, ini dia. Viewers, tampil cantik dan awet muda di usia 40-an tentunya menjadi impian setiap wanita. Tak terkecuali aktris Oki Agustina. Ya, meski wajah cantiknya jarang muncul di layar kaca, namun jika melihat akun sosial medianya, istri dari pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo itu kerap membagikan aktivitasnya sehari-hari sebagai ibu. Penampilannya pun kerap mengundang decak kagum warganet karena dianggap awet muda. Memutuskan untuk menggunakan pakaian tertutup dengan tampil berhijab nyatanya tak membuat bintang film hantu binal Jembatan Semanggi ini kehilangan pesonanya. Bahkan banyak yang memuji jika penampilannya mengenakan hijab membuat aura kecantikannya semakin terang terpancar. Kalau sekarang aku sebenarnya agak telat sih kalau untuk menjaga kesehatan karena aku baru setahun ini aku olahraga gitu kan, karena udah ngerasa gila nih umur udah 40 kan gitu, udah nggak mikirin cantik lagi lah, yang aku lebih mikirin sehat gitu. Ya paling itu sih olahraga sih sama mikir positif aja udah. Kalau sekarang aku nge-gym aja, saya olahraga kayak aerobik gitu-gitu aja, buat yang penting sehari tuh tiap hari tuh ada keluar keringet lah, keluar keluar kalori gitu. Tidak hanya rutin olahraga, ibunda dari Keisha Alvaro ini pun juga menjaga pola makannya, meski diakuinya dirinya tidak melakukan diet yang ketat. Makan pasti dijaga, karena sekarang ya udah mulai, kalau udah kepala 4 tuh kan udah benar-benar life begin at 40 itu benar-benar ya semua dimulai ya, dari mulai kolesterol, mulai apalah segala macam gitu. Makan pasti aku jaga sih.
Kalau diet sih enggak, cuman maksudnya aku lebih kalau dulu kan makan apa aja dimakan gitu kan. Kalau sekarang lebih tahan-tahan lah gitu. Karena ternyata berat badan kalau dulu kan aku mikir udahlah yang penting sehat gitu kan, walaupun berat badan, tapi balik lagi iya sih aku gampang capek gitu. Buah itu mut-mutan. Aku paling kalau memang tiba aku lagi lihat nih berat badanku agak naik, paling kalau malam aku lebih ke buah gitu. Rutin sih, tapi kalau itu ya kalau mulai naik aja nih, tapi kalau misalnya lagi stabil enggak lah. Tapi tetap makan malam aku memang udah jarang sih gitu. Jadi makan nasi itu sehari benar-benar 1 kali. 1 kali. Karena prinsip suami ini adalah gini, Mah, bukan makan yang dikurangin, makan seperti bisa olahraganya yang ditambah. Ketekunan Oki dalam menjaga kesehatannya tentunya berbuah manis pada tubuhnya, di mana kini diakuinya tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar jika dibandingkan dengan dahulu sebelum melakukan rutinitas pola hidup sehat. Jujur berasa pertama badanku lebih enteng dan nggak gampang capek dan oh ya, selain tadi jaga pola makan juga aku sekarang mengurangi minum manis atau gula gitu. Itu berasa banget sih gitu. Saat aku nggak minum yang manis-manis itu tuh badan tuh lebih enteng gitu. Jadi memang yang aku rasain itu badan tuh lebih enteng dan yang pasti nggak gampang capek. Viewers, tidak hanya kesehatan saja, untuk urusan kecantikan, Oki juga melakukan beberapa perawatan rutin yang dilakukannya, baik di klinik kecantikan maupun menggunakan skincare sehari-hari. Hal ini menjadi semakin membuatnya awet muda. Tidak hanya itu saja, Oki Agustina termasuk salah seorang aktris yang pintar dan dalam memadupadankan pakaiannya, sehingga tetap terlihat modis di berbagai kesempatan. Biasa wanita pada umumnya ya, cuci muka setiap hari, pakai skincare, terus juga lagi ke dokter juga aku sering laser kayak gitu-gitu sih. Aku nggak suka justru, jadi memang dari dulu nih aku pernah nyoba botok, itu nggak cocok di aku gitu. Terus kalau filler atau benang itu memang sudah tidak dibolehkan sama suami gitu kan. Ya udahlah, jadi kalau untuk perawatan aku lebih suka alat gitu. Jadi kalau alat kan hanya di luar aja nih gitu. Jadi kalau misalnya benang dan yang masuk ke badan tuh sudah tidak boleh sama suami saya. Dulu masih kan tarik benang gini-gini, cuman begitu suami mulai belajar agama dia bilang nggak bagus, nggak boleh gitu. Lebih baik tidak usah gitu. Lebih baik yang alat-alat aja lah gitu. Kalau ngaruhnya justru aku sih lebih nyaman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ditarik benang banyak harus dijaga kan gitu. Nggak boleh ketawa begini begitu, nggak boleh gini, nggak boleh sauna, nggak boleh apa. Tapi kalau dengan alat kan ya udahlah gitu kan. Begitu misalnya mulai udah berasa, wah ini kayaknya udah kurang kencang nih, tarik lagi. Misalnya di haiku di alat lagi. Nah, viewers, bagaimana? Anda tertarik untuk bisa menjadi awet muda seperti Oki Agustina ini? Jika iya, berikut ini tips sehat dan cantik khusus Oki berikan untuk viewers. Ya masalah olahraga tiap hari, walaupun capek nih, itu karena berasa banget gini kan, kadang aktivitas kita tuh yang penting olahraga itu badan tuh bisa sehat, bugar gitu. Karena kadang kita ngerasa udah fit nih, tapi begitu dicek lemaknya tuh ternyata tinggi, kita nggak tahu ya, itu bisa menyebabkan kolesterol dan lain-lain. Yang pasti tetap olahraga, jaga pola makan, hidup sehat, itu aja sih. Dan jangan lupa untuk tetap perawatan, cuci muka sehari itu wajib. Thank you. Viewers, cukup menarik informasi yang sudah kita sampaikan hari ini. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya, dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Septa Andrian. Aku Natasha Liotania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insights. See you and Bye. bye.